Sahabat Fitra yang terkasih, salam jumpa pada Ruang Kosong. Kali ini bersama saya, Oscar. Saat ini saya sedang berada di kolam renang Vincentius Putra. Dan pada edisi kali ini, kita akan menghadirkan salah seorang yang mau meluangkan waktunya bersama kami, anak-anak Vincentius Putra. Tentunya, beliau memiliki kemampuan dalam bidang olahraga renang. Juga akan ada anak-anak yang memiliki potensi renang yang luar biasa. Siapakah beliau dan siapakah anak-anak ini? Tetap di Ruang Kosong. Jericho malah Jericho. Kamu udah bisa berenang? Anak lama. Iya, jadi Pak. Saya bisa berenang. Masa sih? Aku kan belum pernah ketemu sama kamu. Karena dulu ya. Apa ya? Siap. Ya, para sahabat Dua. Fitra, seperti yang kita lihat di Ready. sini adalah kolam renang Good. dan saat ini anak-anak Fitra sedang dilatih oleh Coach Max yang ada di sebelah sana. Seperti yang kita lihat ya. Jadi Coach Max mengajarkan kami anak-anak Jericho, panti asuhan Pegangnya. supaya bisa berlatih renang. Ya, sahabat Fitra yang terkasih, seperti yang kita lihat di belakang kita ini adalah Lupa anak-anak ya, SMP Justin dan ya? STM yang Kamu akan lupa ya? berenang Kan di nggak pernah sesi kita ini. selanjutnya. Seperti yang kita lihat tadi, sebelumnya adalah anak Terserah SD. mau pegangnya di nanti bawah, mau selanjutnya ini pegang di adalah depan anak-anak boleh, SMP. tapi ganti-gantian. Satu dulu Yang kita lihat siapa? mereka sangat Papanya antusias satu, menanti kamu grup berapa? untuk Hah? melakukan renang Ya di udah. tahap kedua. Siap. Oke, udah. Selesai. Dan jamnya jam 2 terang sama mereka yang SMP. Oke, nama saya Maximilian Manurung. Untuk usia saya saat ini sudah 31 tahun. Oke, kalau menggeluti cabang renang sendiri, saya dulu adalah atlet renang, jadi sekarang saya sudah mantan atlet berenang. Saya belajar berenang dari kelas 4 SD, mulai belajar kelas 4 SD, saya terakhir perlombaan itu tahun pensiun terakhir tahun 2012, PON Riau kalau nggak salah. Oke, prestasi kalau untuk nasional saya sudah pernah juara 2 di PON itu di Kalimantan Timur untuk di nomor 1500 meter gaya bebas. Kemudian kalau untuk internasional saya pernah ngikut World Championship, itu saya masuk ranking 11 sedunia. Kemudian untuk Asian Beach Game itu yang pertama ada di Bali, itu saya juara 3 di situ. Terlibat mengajar di panti itu saya sejak tahun 2017. Ya anak-anak panti ini sebenarnya bermacam-macam ragam ya di sini kan. Jadi latar belakangnya juga bermacam-macam. Di sini
eh, kalau untuk dari potensi dan mengajari mereka tuh cukup cukup mesti harus kita sedikit lihai lah untuk pendekatan ke mereka gitu. Oke, alasannya pertama itu sebenarnya dari pribadi saya sendiri. Jadi karena pada waktu itu saya misa di Cilandak, kebetulan ada rombongan dari Vincentius. Mereka membawa Romo Philip waktu itu kalau nggak salah yang memimpin misa, dan mereka emang muter untuk istilahnya meminta donasi dari umat seperti itu kan. Nah dari situ saya melihat brosur, saya buka-buka gitu kan, kemudian saya lihat kok ada beberapa ekskul gitu, tapi renang nggak ada ya gitu kan. Nah di situ saya sedikit agak tertarik memajukan diri saya sendiri untuk maksudnya itu menanyakan ke Romo gitu kan, apakah emang bisa tidak kalau saya meluangkan waktu untuk berbagi sama anak-anak panti seperti itu. Kesan pertama kali, ya namanya anak-anak ya, mereka cukup lugu gitu kan, masih melihat air pertama kali, happy, senang. Tapi kayak saya lihat semua anak juga, jadi cukup seru sih waktu itu yang pertama kali, angkatan pertama belajar berenang. Walaupun mereka semua ya paling cuma bisa dihitung 1-2 yang bisa berenang karena emang latar belakangnya mungkin ada yang sudah berenang di laut sebelumnya, tapi lebih banyaknya yang tidak bisa berenang dibandingkan sekarang. Jadi ya kerja keras juga zaman dulu waktu itu untuk ngajarin mereka. Pada waktu itu kita berpindah-pindah, jadi waktu itu kolam ini belum ada. Ya, jadi masih aku dengar dari Pater katanya itu masih proses pembangunan. Jadi pertama kali itu kita latihan itu di Kuningan, di apartemen Kuningan, salah satu apartemen di Kuningan di situ. Kita waktu itu cuman sejam apa 2 jam, ada 2 grup gitu. Habis itu kita pindah ke Hotel Saripan. Di situ cukup intens, seminggu mungkin ada 2 kali apa 3 kali dalam satu hari. Dalam 1 minggu itu ada 3 sesi dan 1 hari itu ada 2 jam, jadi ada 2 grup penjalanannya. Kesibukan saya, emang saya sudah mengabdikan diri full time untuk kerja sebagai pelatih berenang. Oke, kalau saya mengajar di Senayan, saya di klub Parisakti sendiri bersama senior-senior yang udah terdahulu, yang mungkin juga beberapa mungkin ada yang kenal, seperti Akbar Nasution dan Kevin Nasution di sana. Mereka juga atlet-atlet nasional sebelumnya. Oke, pelatih saya dari tahun 2013, jadi 2012 saya off dari jadi atlet, kemudian saya mengajukan diri dulu 2013 di klub yang sebelumnya Parisakti ada, kemudian saya pindah ke Parisakti di tahun 2014. Oke, yang saya harapin di sini ya sudah kelihatan ya, ada beberapa bibit-bibit yang istilahnya bisa potensi untuk menjadi atlet, dan itu juga udah terlihat jelas sih. Ada yang saya bilang bibit tuh, kenapa saya bilang bibit potensinya itu dari sebenarnya renang itu jauh jenjangnya, jadi anak SD yang saya bilang bibit itu sendiri gitu kan. Jadi saya harapin untuk anak-anak yang panti ini bisalah untuk di kancah, nggak besar-besar dulu lah, Indonesia terlalu besar, mungkin terlalu berat untuk saat ini. Kita coba aja dulu se-DKI, paling nggak impiannya sih
untuk di DKI paling tidak sudah ada beberapa anak yang ikut menyumbangkan medali lah. Karena mereka juga tahun lalu sebelum kita ada pandemik ini, mereka udah ikut beberapa kali ajang kompetisi yang untuk yang di DKI sendiri, mereka di Jakarta Pusat beberapa kali waktu itu. Tapi setelah pandemik ya mereka vakum pertandingan sampai saat ini, nasional pun nggak ada pertandingan ya, jadi kita mau nggak bisa apa-apain lagi. Tadi sudah ada yang sebelumnya yang ada Dana dan Bernard sudah ada, terus sekarang ada Vivin, Marvin sama Krisan. Nah, ini emang mereka udah gede-gede badannya, tapi mereka bertiga ini termasuk yang cukup tercepat saat ini posisinya mereka untuk berenang. Kemarin saya sempat time trial sama mereka, saya turun. Saya coba sama Vivin, ayo kita coba sekali-sekali lomba gitu kan. Ya emang Vivin menang telak dalam artian dilihat sama anak-anak langsung berenang dari ujung garis biru sampai sini 20 meter jaraknya dia yang menang. Walaupun hanya menangnya cuma finish tek gitu doang. Nggak finish telak ya, maksudnya finish telak tuh biasanya satu badan gitu ketinggalan, tapi ini finishnya cuma tangan. Semangatnya saya ngelihat, semangatnya luar biasa, walaupun capek kayak apapun kegiatan mereka juga sibuk sebenarnya saya tahu di sini, tapi walaupun disuruh gitu mereka ngelihat renang air gitu tetap semangat gitu, tetap seneng untuk berlatih gitu. Sebelumnya itu mereka ini bukan saya yang megang ya, Coach Arif yang megang, jadi saya belum pernah sebelumnya megang mereka, tapi setelah pandemik ini saya mulai lagi, ternyata mereka cukup potensi gitu kan, untuk kenceng bisa, hampir mereka semua gaya juga udah bisa gitu kan, jadi ya cukup bagus juga gitu. Nama saya Bernard Lanubo, umur saya 11 tahun, saya kelas 5 SD. Perkenalkan, nama saya Dana Braja Wicaksono. Sekarang saya umur 10 tahun. Saya kelas 5 SD. Ya, perkenalkan nama saya Vivin Mantiku. Umur saya 17 tahun. Saya ke sekolah di SMK St. Joseph. Saya dari Sulawesi Tengah. Nama saya Marvin Donovan Mosle Jakobus. Saya biasa dipanggil Mosle. Saya usia umur 17. Saya sekolah di SMK St. Joseph. Nama saya Kirsan Tarau, umur saya sekarang 16 tahun. Saya sekolah di SMK St. Joseph, kelas 11. Saya berasal dari Sulawesi Tengah. Nama saya Octavianus Jaka, saya umur 15 tahun dan saya kelas 3 SMP, studi di SMP St. Joseph, asal dari Jakarta. Nama saya Alexander Noval, umur saya sekarang 15 tahun. Saya bersekolah di SMP St. Joseph. Dada, punggung, kupu-kupu, dan bebas. Gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Gaya bebas, gaya kupu, gaya punggung, gaya dada. Pertama gaya dada, yang kedua gaya kupu-kupu, dan yang ketiga gaya punggung. Gaya dada, gaya kupu, punggung, sama gaya bebas. Gaya bebas sama gaya dada. Senang? Baik. Dalam hal belajar renang itu dia tuh senang dia bisa ngajarkan kita gaya-gaya yang baik, dan juga dia belajarnya agak santai gitu. Coach Max itu disiplin banget, orangnya seru. Kamex saat melatih itu tegas dan disiplin. Kamex itu orangnya seru, baik, terus bisa diajak bercanda gitu. Para sahabat Fitra yang terkasih, saat ini kita akan melihat perlombaan antara murid dan pelatihnya. Siapakah di antara mereka yang akan memenangkannya?
tetap di ruang kosong. Bersedia. Siap. Ya. Ya, demikian ruang kosong edisi kolam renang kali ini. Jika sahabat Fitra ingin membantu kehidupan anak-anak di Panti Vincentius Putra ini, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang ada di sini. Atau barcode yang ada di sini. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan sampai jumpa di edisi ruang kosong selanjutnya. Dah.